Baik, kembali lagi di video tutorial penggunaan Microsoft Excel dengan mengerjakan tugas modul 7. Nah, di tugas modul 7 ini kalian akan menggunakan statement if, yaitu logika. Nah, di tugas sebelumnya saya sudah memberikan catatan berupa statement if, di mana di situ ada nama siswa, nilai, rata-rata, dan keterangan. Nah, kita masuk ke pembahasan menghitung nilai rata-rata dan keterangan. Nah, jika di rata-rata penggunaannya menggunakan rumus average, di keterangan ini kita akan menggunakan rumus if atau logika. Nah, seperti apa pembahasan rumus if logika tersebut? Kita akan membahasnya. Nah, di sini di kolom keterangan ya, yaitu G3, kalian akan mengisikan rumus if ya. Yang pertama kita harus membukanya dengan sama dengan, kemudian menuliskan kalimat if, buka kurung ya. F3 ini adalah kolom dari nilai pertama rata-rata, misalnya 73 ya, tinggal kita sorot dan klik saja di kolom F3 tersebut. Nah, kemudian setelah kolom F3 ada tanda lebih besar ya, lebih besar dari 65. Jadi pembacaannya adalah jika seandainya ya nilai rata-rata tersebut lebih besar dari 65, maka, nah di sini maka tanda penggunaannya adalah titik koma atau koma. Jadi setiap versi komputer atau laptop atau Android berbeda-beda, kalian bisa menggunakan titik koma atau koma ya. Jadi saya ulangi lagi, titik koma adalah arti dari maka ya, maka lulus. Nah, setiap statement berupa huruf bukan angka ya, kalau angka kan 65. Statement berupa huruf itu wajib membuat kutip 2 ya, kutip 2. Oke, saya ulangi lagi rumusnya, sama dengan jika rata-rata lebih besar dari 65, maka dinyatakan lulus. Nah, di sini ditulis lagi titik koma. Jadi ini berarti titik koma ini adalah statement selain daripada lulus ya. Jadi maksud pembacaannya adalah jika tidak ada lagi nilai selain 65 tadi, maka pilihan satu-satunya adalah gagal ya. Oke, jika rata-rata lebih besar dari 65, maka dinyatakan lulus. Jika tidak, maka gagal. Jadi seperti itu pembacaannya ya. Oke, di sini kita bisa melihat hasilnya. Jika rata-rata 73 maka lulus. Jika rata-ratanya di bawah 65 ya, seperti 63 ini, maka nilainya gagal. Nah, ini jadi kalian harus bermain dengan rumus. Setelah dapat nilai dari keterangan yang pertama, kalian bisa tarik aja ke bawah untuk mengisi secara otomatis. Oke, kita masuk lagi ke tugas modul 7 ya. Nah, di tugas modul 7 ini
eh, ada beberapa aturan ya. Kalian harus membuat datanya terlebih dahulu. Data target penjualan handphone kalian ketikkan bulannya dari Januari sampai Desember, kemudian target penjualannya, datanya, kemudian realisasi penjualan, keterangan, dan reward. Nah, kita lihat dulu perintahnya di sini. Kita akan mengisi kolom dari keterangan. Jika realisasi penjualan lebih besar, ya, berarti kolomnya adalah C4. Jika sama dengan buka kurung, jika C4 lebih besar dari target penjualan, berarti dia di kolom B4 ya. Lebih besar dari B4, maka ya, berarti tanda maka harus menggunakan titik koma atau koma. Oke. Maka statementnya adalah berhasil. Berarti ini adalah berupa huruf, bukan angka. Wajib menggunakan kutip 2 atau kutip 1 ya. Berhasil. Jika tidak, berarti tidak ada opsional lagi, tidak ada pilihan lagi. Jika tidak, maka kita akan menggunakan tanda titik koma atau koma ya. Jika tidak, maka nilainya adalah seperti yang statement huruf tadi. Buka dulu kutip 2, kemudian tuliskan kalimat gagal, kemudian jangan lupa ditutup ya. Jika tidak, makanya nilainya gagal. Oke, jangan lupa tutup kurung. Jika tidak menyisipkan tanda tutup kurung, kode kalian akan mengalami error ya. Nah, jadi rumus dari keterangan adalah seperti itu. Setelah mendapatkan hasilnya, yang pertama kalian bisa tarik saja ke bawah, kemudian autofill atau ditarik secara otomatis ya. Nah, untuk pembahasan bagian reward ya, saya akan membahasnya menggunakan Android versi saya sendiri ya. Di sini saya sudah membuat datanya yang sudah diisi dengan rumus ya. Nah, di sini adalah rumusnya, rumus yang sudah saya buat. Nah, untuk pengisian kolom reward ya, pembacaannya adalah seperti ini. Karena di sini adalah penggunaan statement huruf semua, berarti tidak ada angka. Kita hanya menggunakan huruf dan menyisipkan tanda kutip 2 ya. Oke, kita mulai. Sama dengan if, jika, buka kurung, kolom D4 berarti berhasil ya. Jika keterangannya adalah berhasil ya, maka diberikan insentif. Jika tidak, berarti pilihan satu-satunya adalah gagal ya. Jika tidak, maka tidak dapat insentif. Berarti karena tidak ada opsional lagi, kita langsung saja menggunakan koma atau titik koma ya. Jika tidak, maka tidak dapat insentif, langsung tutup kurung ya. Kemudian kalian bisa mengisinya secara otomatis ke bawah. Oke, saya praktekkan dulu. Datanya akan saya hapus untuk percobaan autofill. Nah, jika menggunakan Microsoft Excel versi laptop atau komputer, kalian bisa langsung tarik tanda pojok kanan ini ke bawah
Ya, jika menggunakan versi Android, kalian harus memblok dulu sampai bawah, kemudian klik dan tahan, pilih auto fill. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi rumusnya seperti ini. Ingat, tanda maka boleh menggunakan titik koma atau koma ya. Kemudian statement huruf harus menggunakan kutip 2 atau kutip 1, tergantung dari format laptop, komputer, atau Android kalian. Oke. Nah, setelah itu filenya bisa kalian buat bordernya, kemudian jangan lupa diberikan warna serta nama kalian ya, dibuat memiliki warna ya. Tulis nama dan kelas. Lalu jangan lupa untuk di save ya, simpan dulu project kalian tadi ya. Contohnya ini tadi disimpan dulu, kemudian di ekspor ke Microsoft Excel, save as Excel. Kita back saja lagi. Kalau sudah dapat format Excelnya, barulah kalian download di Android kalian. Oke. Nah, file ini yang akan di-upload ke Google Classroom. Oke, sekian tutorial dari saya. Terima kasih.